Selamat malam, yang saya muliakan Atasilani Damanandini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terimalah salam dalam Buddhis, Namo Buddhaya. Sungguh bahagia sekali malam ini kita dapat bertemu kembali dalam pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengkondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Hari ini pembacaan parita akan dipimpin langsung oleh Sila Damanandini. Acara ini diselenggarakan oleh Grup Anjangsana Wihara Eka Damaloka Surabaya yang biasa kita sebut dengan GAIS. Sebelum pembacaan parita, saya akan membacakan nama-nama saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga segera sembuh kembali. Ibu Since Mamangke Kendari, Saudara Stephen Octavianus Opel, Bapak Chen Yuhui Wilianto Sinarto Surabaya, Ibu Yanti Lumintang Surabaya, Bapak Aries Angdriono Surabaya, Ibu Fani Inawati Surabaya, Bapak Budi Hartanto Surabaya, Ibu Go Bikcin Surabaya, Bapak Rudi Swardana Banjarmasin, sekarang dirawat di Mount Elizabeth Singapura KM 5620. Bapak Sirno Banyuwangi, Bapak Abimanyu Surabaya. Sebelumnya mari kita awali dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwadeni Swakato Bhagawata Dhammam Namasa Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Yamaha Komayam Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawa Satta Yasa Camayang Bhagavato Damang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasadamang Sasawaka Sanghang Abhibujayama. Selanjutnya saya serahkan kepada Atasilani Damanandini untuk membacakan parita untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Silakan Sila. Ya, baik. Terima kasih Cik Faili atas kesempatan yang telah diberikan. Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, mari kita saat ini mengkondisikan untuk memiliki ketenangan dan kejernihan pikiran. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan saat ini melalui pikiran serta ucapan dengan mengucapkan parita-parita suci dapat mengkondisikan yang sakit segera memperoleh kesehatan, yang sehat dapat berjuang untuk melakukan kebaikan dan memperoleh kebahagiaan di saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang. Saya akan memimpin membacakan parita. Mari kita membacakan parita bersama-sama. Handa mayang buddha sabhagavato pubbabha ganamakarang karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho Wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarathi sattha dewa manusanang Buddho Bhagawati Swaghato Bhagavata Dhammo Sarndirthiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditapo Vinyuhi Ti Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ucupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Adhapurisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraneyo Anuttarang Punyakhetang Lokasati Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Ete na sajja wacena Soti te hotu sabbada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Ete na sajja wacena Soti te hotu sabbada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Ete na sajja wacena Soti te hotu sabbada. Silahkan dibuka buku Parita halaman 83. Kita akan membacakan Ratana Sutta. Handa mayang Ratana Suttang Bhanamase Yani dhabhutani samagatani Bhumma niwa ya niwa antalikhe Sabbe wa bhuta sumana bhavantu Atho pisakka sunantu bhasitang Tasma hi bhuta nisame sabbe
Metang karotha manusia pajaya diwajarato jaharanti ye baling tasmahine rakata appamata yang kinciwitang idakwa hurangwa sage suwayang ratanang panitang nano samang adhitatha gatena idam pi buddhe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu kayang wiragang amatang panitang yada jagasak yamuni samahito nate nadhamme nasamat hikinci idam pidhamme ratanang panitang ete nasacce nasuwat hihotu yang buddha sertho pariwarnai sucing sama dimanantarikan nyamahu sama dinate nasamo nawicati idham pidhamme ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu ye puggala adhasatang pasatha cattari eta niyuga nihonti teda kiniya sukata sasawaka ete sudinna nimaha palani idam pisanghe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu yesup payutta manasa dalhena nika minogo tamasa sanamhi te patipata amatang wigaiha ladha mudhanip buting buncamana idam pisanghe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu yathendakilo pathawing sitosia catup bhiwate bhiasam pakampiyo tathu pamangsa purisang wadami yo Arya Saca ni awe capasati idam pisang he ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu ye Arya Saca ni vibhawayanti gambhira panye nasude sitani kinca pite honti pusap pamatta nate bhawang ardhamama diyanti idam pisanghe ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu saha wasadasana sampadaya taya sudhamma jahita bhavanti saka yadiyarthi viciki citanca silap batang wa piyadat hikinci jatuh hapaye hijawip pamutto caca bitana ni abhabbo katung idam pisang he ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu kinca piso kamang karoti papakang kaye nawaca yudace tasawa abhabbo sotas sapartit cadaya abhabbata diarthapada sawutta idam pisang he ratanang panitang ete nasacce nasuwati hotu wana pagumbe yatha pusitage gimha namaste patamasming gimhe tathu pamang dhammawarang adesayi nibbanagaming paramang hitaya idam pi buddhe ratanang panitang
ete nasace nasuwati hotu waro waranyu warado waraharo anuttaro dhamma warang adesayi idampi buddhe ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu kinang puranang nawang nati sambhawa wirata citta yatike bhawasming teki nabija awirohi canda nibbanti dira yathayam padipo idam pisang ratanang panitang ete nasace nasuwati hotu yani dabutani samagatani bumma niwaya niwa antalikhe tathagatam dewa manusa pucitang buddhang namasa masuwati hotu yani dabutani samagatani bumma niwaya niwa antalikhe tathagatam dewa manusa pucitang dhammang namasa masuwati hotu yani dabutani samagatani bhumma niwaya niwa antalikhe tathagatam dewa manusa pucitang sanghang namasa masuwati hotu. Silahkan dibuka halaman 90. Kita akan bacakan Karania Metta Parita. Handa mayang Karania Metta Paritang Bharnamase Metan jasab balokasming manasam bhawaye aparimanang udhang adho jatiriyan ca asam badhang awerang asapatang tirthan carang nisin nowa saya nowa yawata sawikatamidho etang sating adirtheya Brahma metang wiharang idamahu dirtin ca anupagama silawadasane nasampanno kame suwine yagedhang nahi jatugap baseyang punareti. Silahkan dibuka buku Parita halaman 97. Bojangga Parita. Handa mayang bojangga paritang bharnamase bojanggo sati sangkhato dhammanang wijayo tatha wiriyam piti pasadhi bojangga catatha pare samadupe kabojangga satete sabbadasina munina sammadagata bhavita bahuli kata sangwatanti abhinyaya Nibbanaya ca bodhiya etena sacca waccena sothite hotu sabbada ekasming samayena tho moggalanang cakasapang gilane dukkite diswa bojangge satta desayi te catang abhinanditwa
roga mucing sutang kane, etena saja wacena, sotite hotu sabbada, ekada dhammarajapi, gelanyena bipilito, jundat here natanyewa, Bhanapet wa nasadarang sammodit wa caabadha tamha buddha siddhanaso ete nasacca wacena sotite hotu sabbada pahina te caabadha tinna nampi mahesinang Maga hata kilesawa patanupati dhammatang ete nasacca wacena sotite hotu sabbada. Silakan dibuka halaman 116. Jula Manggala Cakawala Gatha. Handa mayang Jula Manggala Cakawala Gathayo Bakna Mase Sabba Buddha Nubhavena Sabba Dhamma Nubhavena Sabba Sangha Nubhavena Buddha ratanang, Dhamma ratanang, Sangha ratanang, Tirnang ratanang anubhavena, Catura siddhi sahasa dhamma kanda nubhavena, Pitakataya nubhavena, Jinasawaka nubhavena, Sabbete roga, sabbete bhaya, sabbete antaraya, sabbete upadawa, sabbete dunnimita, sabbete awamanggala winasantu, ayuwadhako, dhanawadhako, Siriwadhako, Yasawadhako, Balawadhako, Warnawadhako, Sukhawadhako, Hotu sabbada, Dukharoga bhayawera, Soka satu cupadawa, Aneka antaraya pi, Winasantu cakte jasa, Jaya siddhi dhanang labhang, soti bhagyang sukang balang, siri ayu ca warno ca, bhogang buddhi jaya sawa, satawasa ca ayu ca, jiwa siddhi bhavantu te, bhavatu sabba manggalang, rakhantu sabba dewata, Sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata Sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka,
dengan kekuatan siswa-siswa sang pemenang. Semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, sadu, sadu. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, setelah kita membacakan parita, sutta, dan gata yang kita tujukan untuk mereka yang saat ini sedang kurang sehat, semoga dengan uncaran kebaikan, uncaran parita-parita suci ini dapat mengkondisikan yang sehat segera yang sakit segera memperoleh kesehatan dan dapat kembali menjalankan kehidupan seperti biasa. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan sharing Dhamma atau Anusasana, mari kita bersama-sama sejenak bermeditasi, berlatih pengembangan batin kita, agar kita memperoleh batin yang damai, batin yang disertai dengan cinta kasih, dan batin yang terbebaskan dari belenggu kekotoran batin. Untuk itu, Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, silahkan untuk mengambil posisi duduk, baik bersila ataupun bersimpuh ataupun duduk di kursi masing-masing. Silahkan untuk mengambil posisi duduk yang nyaman. Tangan boleh diletakkan di atas pangkuan atau di atas pahanya masing-masing. Silahkan memperoleh atau mengkondisikan jasmani menjadi nyaman. Silahkan badan ditegakkan dan mata dipejamkan. Sebelum kita melakukan meditasi, mari kita awali dengan pemancaran cinta kasih yang kita awali dari diri kita sendiri. Mari diucapkan di dalam batin masing-masing. Semoga saya berbahagia, bebas dari kebencian,
bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga kedua orang tua saya berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga saudara-saudara saya, teman, kerabat, sahabat dekat, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk yang tampak ataupun yang tak nampak, yang berada jauh ataupun yang dekat, baik yang besar ataupun yang kecil, para dewa dan lain-lain, semoga mereka semua berbahagia, bebas dari kebencian, bebas dari kesukaran, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Setelah kita memancarkan cinta kasih, mari kita melanjutkan meditasi untuk mengambil objek atau dengan objek meta atau cinta kasih. Saat nafas masuk, silahkan mengucap dalam batin semua makhluk. Saat nafas keluar, berbahagia. Saat nafas masuk, semua makhluk. Saat nafas keluar, berbahagia. Secara terus-menerus untuk mengkondisikan pikiran kita agar dapat menikmati hidup saat ini. Kita fokus terhadap objek meditasi kita saat ini. Untuk itu, mari meditasi kita lanjutkan.
Meditasi selesai. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada Cik Feli. Terima kasih Anumodana, Sila. Selanjutnya saya mohon Sila memberikan anusasana singkat, Sila. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, saya ucapkan Namo Buddhaya. Ini saya membaca di kolom chat. Turut berduka cita atas meninggalnya cucu Yifoni Ananda Abimanyu pada pukul 19.12. Sekarang pukul 19.38. Berarti beberapa menit yang lalu. Ya. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan saat ini dapat mengkondisikan Ananda Abimanyu dapat terlahir di alam bahagia dan keluarga yang ditinggalkan memperoleh ketabahan, kesabaran, serta mampu berjuang untuk melanjutkan kebajikan Ananda Abimanyu. Karena memang ketika kita mengetahui tujuan kehidupan adalah ketidakpastian itu sendiri, maka waktunya lah, atau dengan memahami ketidakkekalan tersebut, maka kita memiliki tujuan untuk senantiasa menambah kebaikan. Karena kita ketahui memang kehidupan tidak ada yang pasti, tidak ada yang kekal. Bukan hanya kehidupan saja, melainkan semua hal yang ada di dunia ini, Guru Agung Buddha mengatakan selalu mengalami perubahan. Ketika segala sesuatu memang mengalami perubahan, maka Guru Agung Buddha pun juga berpesan sebelum beliau berparinibbana, Waya Dhamma Sangkara, Appamadena Sampadeta. Wahai para biku, kehidupan di dunia ini tidaklah kekal adanya. Maka dari itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebebasanmu. Tathagata hanya menunjukkan jalan. Kamu sendirilah, bahwa siswa dan siswi sendirilah yang hendaknya berjuang untuk memperoleh kebebasan atau kebahagiaan sejati. Dengan kita dapat memahami bahwa kehidupan ini memang selalu mengalami perubahan, maka Guru Agung Buddha pun juga mengatakan bahwa perlunya kita untuk belajar tidak melekati terhadap segala sesuatu apapun itu. Ketika kita tidak atau dapat memiliki sifat ketidakmelekatan, ya, tidak melekat dengan segala sesuatu apapun dan tidak menggenggamnya, mampu untuk melepas, maka disitulah kita akan terbantu untuk memperoleh kebahagiaan. Karena ketika kita terlalu melekat terhadap apapun itu, memang di sini perlu proses, perlu usaha. Ajaran Guru Agung Buddha tidak bisa hanya dipelajari sambil lalu saja, hanya dibaca tanpa direnungkan, tidak bisa. Melainkan di dalam Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, di sana Handamayang Buddha Nusati Nayang Karumasi. Marilah kita menguncarkan kalimat Buddha dan kemudian ada penjelasan terlebih lanjut. Mari kita menghayati dan merenungkan dari sifat-sifat Guru Agung Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya, dari awalan kita setiap hari membacakan Buddha Nusati, Dhamma Nusati dan Sangha Nusati, maka kita perlunya untuk memiliki keyakinan tersebut dengan adanya
apa namanya, 3 ya, mustika Buddha, Dhamma dan Sangha dapat membantu kita untuk selalu sadar, ingat terhadap ajaran Guru Agung Buddha dan mampu merenungkan ajaran-ajaran Guru Agung Buddha sehingga dapat dengan mudah untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita mampu dalam keseharian menumbuhkan kesadaran, ya, di mana memang kita punya rumah saat ini, rumah kita memiliki 6 jendela, ya, jendela mata, telinga, dan lain sebagainya. Kesadaran ini adalah satpamnya. Maka untuk itu diperlukan kesadaran setiap saat untuk selalu dapat mengolah batin, ya. Kalau jasmani kita tahu olah-olah, ya, olah-olah itu memasak, kemudian olahraga itu mengkondisikan jasmani agar bugar, sehat begitu, ya. Kalau olah rasa, olah batin ini bagaimana kita mampu untuk menyadari, ya, menyadari hal-hal yang muncul baik itu melalui mata, telinga, ya, rasa, kemudian rasa di kulit, lidah, dan pikiran. Karena bentuk-bentuk pikiran ini ketika kita tidak mampu untuk berlatih fokus, ya, samadhi, sati dan samadhi, ya, kita akan terbelenggu oleh masa kehidupan yang lampau. Dan kita akan menginginkan hal-hal yang belum datang. Maka Guru Agung Buddha selalu menganjurkan, selalu upayakan untuk dapat hidup di saat ini. Sadar setiap saat dengan momen apa yang dipelajari saat ini. Ketika kita mengalami kedukaan, memang harus berpisah dengan yang kita cintai. Ketika kita mampu merenungkan Dhamma, oh memang inilah hidup, ya. Ketika kita memahami hal tersebut, maka selalu berjuang untuk melakukan kebaikan dan mendoakan yang sudah berpindah tempat untuk dapat mengkondisikan terlahir di alam bahagia. Dan kesehatan pun juga demikian. Perlunya kita jaga, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita memiliki kesehatan, kita dapat mampu untuk berjuang untuk melakukan kebaikan. Nah, di sini Guru Agung Buddha pun juga mengajarkan di dalam Anguttara Nikaya, ya, ada hal-hal yang dapat meningkatkan, ya, kemampuan kita untuk hidup, bertumbuh dan berkembang. Karena tujuan hidup kita lahir, ya, hidup di dunia adalah untuk selalu bertumbuh dalam kebaikan. Selalu bertumbuh dalam kebaikan dan mampu memahami sifat ketidak anicca, dukkha, dan anatta. Ketika kita mampu memahami ketiga sifat kehidupan tersebut, anicca, dukkha, dan anatta, maka hendaknya lah kita selalu berupaya untuk selalu bertumbuh dalam kebaikan. Dan di sini Guru Agung Buddha menyampaikan di dalam Duttiya Anayusa Sutta, ya, yang terdapat di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5, beliau menyampaikan adanya 5 hal yang dapat meningkatkan kemampuan kita untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang. Yang mana Guru Agung Buddha menyampaikan bahwa yang pertama, seseorang harus perlu melakukan apa yang bermanfaat. Dalam hal ini mengetahui bagaimana cara mengurus diri agar sehat. Ya, kita ketahui karena ada faktor ketidakkekalan jasmani ini yang awalnya sehat menjadi tidak sehat. Ketika jasmani mengalami tidak sehat, bagaimana batin terus merasa tumbuh berkembang dalam ketenangan. Karena segala apapun itu ketika batin kita tenang, kita dapat menerima segala apapun itu dengan lapang dada. Dan ketika kita mampu menerima kehidupan kita saat ini, maka kebahagiaan batin ini akan muncul dan ada pemakluman, kewajaran bahwa memang aku wajar mengalami sakit. Aku tidak mampu mengatasi penyakit. Ketika penyakit itu datang, bagaimana kita untuk selalu bertumbuh dalam keyakinan bahwa sakit ini akan segera sehat, ya. Kalaupun tidak sehat hidup, ya sehat meninggal begitu. Jadi di sini ketika orang sedang sakit, ya, mengalami sakit dan ada yang ininya berbeda-beda, ya, tahapannya, ya.
Dan ketika mereka juga sedang atau pindah alam begitu ya, bukan di kehidupan saat ini, pindah alam begitu, itu pun juga dikatakan terbebas dari penderitaan. Nah, yang mana ketika seseorang masih sudah memahami bahwa saya sadar wajar mengalami penyakit, saya tidak mampu untuk menghindari penyakit, saya wajar mengalami kematian, saya tidak mampu mengatasi kematian, ya. Ketika seseorang itu saat ini masih sehat, maka ia akan melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup, akan menjaga pikiran, akan menjaga ucapan, akan menjaga perbuatan. Ketika ada orang lain berbuat salah, oke, itu adalah kesalahan mereka. Mungkin ketika kita mengetahui, oh kesalahan mereka harusnya tidak begini, begitu, begini, begitu, begitu ya. Oke, itu hal yang baik untuk melihat ke dalam diri kita. Oke, saya tidak boleh begitu, seperti orang lain yang telah melakukan kesalahan. Sehingga ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, cukup di mereka saja dan kemudian kita tidak membicarakan secara kontinu begitu kepada satu orang ke orang lain yang akan membawa kekotoran batin di dalam diri kita sendiri apabila kita mengetahui orang lain salah dan kita membicarakan kepada orang satu dengan orang yang lainnya untuk mendukung kesalahannya mereka, dan hal tersebut merupakan hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita mengetahui orang lain ya sedang tidak melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk cerminan diri kita, oh hal tersebut tidak bagus. Kalau misalkan mereka bisa dinasihati, bagus ya. Kalau misal tidak bisa dinasihati, ya kita tidak perlu untuk memaksakan kehendak orang lain, karena ketika kita memaksakan kehendak orang lain, nanti diri kita yang menderita. Nah, dalam melakukan hal yang bermanfaat di sini adalah Guru Agung Buddha mengatakan bahwa perlunya kita mengetahui cara mengurus diri agar sehat. Nah, sehat di sini ada sehat batin dan jasmani. Ketika kita mengkondisikan batin dan jasmani ini sehat, perlunya kita memberikan nutrisi kepada batin dan jasmani ini. Apa itu? Nutrisi untuk jasmani ya makanan. Wajarnya seseorang makan 3 kali sehari, begitu ya. Kemudian bagi mereka yang atasila, kebetulan hari ini Uposatha, begitu, yang atasila ya makan tidak lewat dari tengah hari, begitu. Dan di sini perlunya kita mengkonsumsi juga ya makanan-makanan yang selayaknya cocok untuk nutrisi, untuk kesehatan jasmani kita. Nah, ini perlu. Nah, ketika kita memberikan makanan batin, ya, di sini perlunya kita untuk menumbuhkan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna, yang mengkondisikan batin ini menjadi damai, menjadi disertai dengan cinta kasih. Karena ketika batin ini damai, batin ini tidak diliputi oleh kebencian, ya, kemarahan dan kekotoran batin, ini akan mampu menciptakan jasmani ini pun juga sehat begitu. Ketika seseorang mampu menyadari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, baik itu kemarahan, kebencian, apapun itu yang disebabkan oleh orang lain, dan tidak menyadari hal itu tidak bermanfaat, tidak mengizinkan masuk ke dalam, menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat itu sebagai nutrisi untuk mengembangkan kedewasaan batin. Nah, ini akan dapat mengkondisikan batin menjadi kuat, batin menjadi bijaksana, dan tidak mempermasalahkan suatu masalah, tetapi selalu mengupayakan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di sini perlunya kita untuk memahami bahwa batin dan jasmani ini juga perlunya untuk kita berikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, tentunya Guru Agung Buddha pun juga mengajarkan ya di dalam Samaditi Sutta ya bagaimana kita agar dapat mengkondisikan batin ini memperoleh kebermanfaatan, memperoleh kedamaian. Batin menjadi terpuaskan karena mampu untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ya, dalam hal ini Guru Agung Buddha pun juga mengajarkan bahwa perlunya kita memiliki rasa cinta kasih, ya, mengasihi antara satu dengan yang lain. Ketika kita mampu untuk memunculkan rasa cinta kasih ini,
dapat mengkondisikan batin menjadi damai, nyaman, dan terbebaskan dari kebencian. Kemudian merasa puas dengan apa yang dimiliki, bersyukur dengan apa yang dimiliki, sehingga selalu mengkondisikan ucapan kita menjadi baik, kemudian pikiran kita menjadi baik, perbuatan kita menjadi baik, dan dapat memiliki pengendalian diri dalam kehidupan setiap saat. Dengan kita mampu untuk memiliki pengendalian diri, kemudian memiliki pengetahuan dan pandangan benar terhadap kebaikan, maka hal ini semua akan mempengaruhi ya kita untuk selalu dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ketika kita mampu untuk mengarahkan pikiran, ucapan, dan perbuatan ini ke arah yang baik, maka di sini seseorang telah melakukan apa yang bermanfaat untuk kesehatan batin dan jasmani. Nah, ini hal yang pertama yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha untuk meningkatkan kemampuan untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang. Dan kemudian yang kedua adalah perlunya seseorang melakukan apa yang bermanfaat hingga batas secukupnya. Ya. Jadi di sini seseorang mengetahui cara mengira-ngira barang yang disenangi. Jadi tidak apa namanya berfokus terhadap keinginan, ya ingin dan ingin, tetapi fokus terhadap kebutuhan. Apa yang dibutuhkan sudah cukup, ya itu sudah selesai. Ya, ketika apa yang dibutuhkan sudah cukup dan pikiran ini menginginkan sesuatu yang lebih, ingin dan keinginan itu tidak ada selesainya. Ketika keinginan muncul dan kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, oke, kita bahagia. Tetapi yang membuat menderita adalah ketika kita menginginkan, tetapi kita tidak mampu untuk memperoleh hal tersebut, maka itu akan memunculkan kekeruhan di dalam batin. Ketika muncul kekeruhan dalam batin, pikirannya sudah kemana-mana. Inginnya apa? Saya ingin itu, tapi saya tidak memiliki uang untuk membeli misalkan. Ya, sehingga apa yang dia lakukan? Dia akan mengambil barang yang tidak diberikan. Akhirnya apa? Akhirnya ya melanggar tindakan moral, ya. Yang mana di sini Guru Agung Buddha mengajarkan kepada kita, ketika kita mampu hidup sederhana, disitulah kebahagiaan muncul. Ketika kita mampu untuk hidup sederhana, kita hanya memfokuskan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ini dapat menumbuhkan ya semangat di dalam kehidupan kita, pemahaman pengertian di dalam hidup kita, yang mana dapat mengkondisikan kita memperoleh ketenangan batin. Ya, ketika kita tidak menginginkan atau menginginkan sesuatu, terus kemudian karena kekuatan kebajikan ada orang lain yang memberi, itu beda lagi ya. Ketika kita berfokus kepada kebutuhan, kemudian menginginkan sesuatu, ternyata ada orang yang memberi, nah itu hidup yang pas-pasan, ya, pas butuh, pas ada. Ketika kita bisa hidup pas-pasan, apa yang perlu kita lakukan? Melakukan kebaikan. Karena Guru Agung Buddha mengajarkan, ketika kita menanam kebaikan, ya, buahnya pun juga kebahagiaan. Dan itu ketika seseorang hanya menghafal, ya, tidak merenungkan hal tersebut, maka itu pun hanya dikira sambil lalu saja. Karena apa? Karena ketika seseorang tidak menjaga batinnya untuk selalu aware ke arah hal-hal yang positif, ya, dia hanya berbuat baik, hanya ikut-ikutan, tetapi batinnya masih dikotori oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu nanti jadinya sudah berbuat baik, tetapi tidak memperoleh hasil yang baik. Namun ketika seseorang mampu untuk mengolah batinnya ke arah yang positif, ya, diharapkan ataupun tidak diharapkan, kebaikan itu akan membuahkan kebahagiaan, dan itu pasti. Dan Guru Agung Buddha menjamin, ya, menjamin 100% bahwa kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, ya, ataupun kepada diri kita sendiri akan membuahkan kebahagiaan. Dan di sini hal yang kedua, ya, yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha untuk dapat meningkatkan kemampuan untuk bertumbuh dan mengkondisikan dapat menjaga kesehatan batin dan jasmani ini. Dan kemudian yang ketiga adalah perlunya seseorang memiliki pencernaan yang baik. Nah, ini sangat penting sekali.
bahwa ketika seseorang memiliki pencernaan yang baik, mereka mengetahui makanan yang bermanfaat. Ya, ketika seseorang sudah mengetahui pencernaannya kurang baik, tetapi karena teman-temannya suka dengan cabai yang pedas begitu ya. Sekarang zamannya zaman masakan-masakan yang pedas sekali. Ketika mereka mengikuti temannya dan tidak memperhatikan pencernaannya, ya maka dia akan menderita. Karena pencernaan inilah yang penting ya bagi kehidupan kita. Ketika pencernaan kita tidak berfungsi dengan normal, ya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan begitu. Namun ketika kita mengetahui, oh saya tidak bisa makan pedas terlalu pedas, pedasnya sumer-sumer misalkan begitu ya, sumer-sumer itu ya agak pedas dan nggak pedas. Kemudian, oh saya tidak bisa untuk makan terlalu asin, ya perlunya kita untuk mengurangi ya garam. Oh saya tidak bisa pencernaan saya terlalu banyak gula dan lain sebagainya. Sayur, daging dan lain sebagainya. Maka ketika kita mampu untuk memahami ya pola pencernaan kita dan kita mampu mengendalikan apa yang di luar ya, itu tidak serta-merta kita masukkan ke dalam mulut seenak apapun makanan tersebut. Ketika kita mengetahui pencernaan kita ini kurang baik, ya perlunya kita untuk memiliki pengendalian diri. Makanya di sini Guru Agung Buddha mengajarkan bahwa ketika kita melakukan makan, perlunya kita memiliki perenungan bahwa makanan ini bukan untuk menggemukkan tubuh, juga bukan untuk memperindah diri, tetapi hanya untuk menjaga agar jasmani ini masih bisa berlangsung, masih bisa kita manfaatkan untuk melakukan suatu bentuk perbuatan baik. Ya, dengan demikian maka seseorang memiliki pengendalian diri. Ada Bante yang mengatakan makanan itu tidak enak di mulut tetapi enak di perut. Enak di perut tetapi tidak enak di mulut. Ya, kita ketahui seperti pare mungkin pahit ya, tidak enak di mulut, tetapi ternyata manfaat untuk pencernaan kita bagus begitu. Hal-hal yang tidak enak ternyata obat dan lain sebagainya itu ketika di mulut pahit begitu, tapi untuk pencernaan kita bagus. Nah, di sini kita perlunya untuk seimbang ya dalam hal memilih makanan, sehingga ketika kita mampu untuk menjaga pencernaan kita agar lebih baik, mengetahui makanan mana yang bermanfaat untuk pencernaan kita, ini dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan kita untuk hidup dan memiliki kesehatan sehingga memiliki usia yang panjang. Begitu ya, ini adalah hal yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah seseorang perlunya untuk memiliki moralitas. Nah, menjaga moralitas di sini ya mengkondisikan batin menjadi nyaman, batin menjadi damai. Ketika kita mampu untuk memiliki welas asih, cinta kasih, ya, dengan moralitas yang pertama tidak membunuh, tetapi kita mempraktikkan ya cinta kasih, maka hal tersebut dapat mengkondisikan semua makhluk berbahagia. Kita membantu makhluk yang menderita, ya, kemudian kita bebaskan, mereka happy dan kita pun juga happy. Bagaimana kita mampu untuk menjaga kita ketika memiliki materi ataupun non materi, kita bertumbuh dalam kedermawanan dan rasa sifat dermawan dan kedermawanan itu sendiri, maka ketika kekuatan kebajikan itu nanti akan berbuah, kita akan memperoleh kekayaan yang berlimpah. Dan di sini pun juga dikatakan oleh Guru Agung Buddha manfaat-manfaat dalam menjalankan moralitas ini sangat luar biasa sekali yang dinyatakan di dalam Parinibbana Sutta. Ya, ketika kita mampu melepas apa yang kita miliki, baik itu materi ataupun non materi, selain kita mampu melepas masalah, mampu melepas kemelekatan, ya, kita pun juga akan memperoleh kekayaan. Kekayaan di sini bukan hanya kekayaan materi, tetapi kekayaan batin. Mampu memahami kehidupan yang tidak pasti dan selalu mengkondisikan batin menjadi damai. Ya, kemudian puas dengan satu pasangan dan bersikap jujur. Kemudian yang terakhir memiliki kewaspadaan.
Ya, dengan tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mabuk-mabukan, kita dapat mengembangkan 5 hal yang tadi yang telah saya jelaskan, maka dimanapun tempatnya kita berada, kita akan memiliki pengendalian, kepercayaan diri. Ya, maka dengan siapapun tidak takut dan tidak malu. Karena apa? Karena tidak berbuat kesalahan. Bahkan ketika ada Pak Polisi datang pun juga tidak ngumpet-ngumpet dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kesalahan sehingga dimanapun tempatnya memiliki kepercayaan diri. Dan ketika kita mampu menjalankan moralitas, ya minimal 5 moralitas yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha, saat menjelang kematian pun pikiran kita tenang, pikiran kita damai, tidak diliputi oleh hal-hal yang menyebabkan kita menderita. Ketika saat menjelang meninggal pikiran kita tenang, saat meninggal akan terlahir di alam bahagia. Dan ini manfaat menjalankan moralitas adalah memperoleh kebahagiaan saat ini ataupun setelah kehidupan saat ini, setelah meninggal dunia. Ya, ini hal yang keempat yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Kemudian yang terakhir adalah seseorang perlunya memiliki sahabat yang baik, teman-teman yang baik. Nah, di sini saya sangat berbangga sekali ya, sangat mengapresiasi sekali dengan programnya GAIS ini ya, singkatan Gerakan Anjang Sana Edaka Surabaya, yang mana di dalam Zoom ini ataupun di luar Zoom yang saat ini mengikuti di layar kaca masing-masing begitu ya. Saya yakin ini semua adalah merupakan sahabat baik, sahabat yang mau menolong ya teman saat mengalami kesusahan. Dan saat ini pun ya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, kita memiliki inisiatif untuk menolong mereka minimal ya dengan melakukan uncaran parita begitu. Dengan uncaran parita ini semoga vibrasi kasih, vibrasi dari uncaran parita ini menyebar ke seluruh orang-orang yang sedang kita bacakan parita, sehingga mereka pun juga dapat tertolong memperoleh kondisi batin yang nyaman, batin yang baik. Dan di sini pun juga dapat mengkondisikan ya kita tumbuh berkembang dalam dalam menghadapi kehidupan ini begitu. Ketika kita memiliki sahabat yang baik, kita dapat memperoleh ya nasihat yang baik dan yang tepat. Ketika kita memiliki hal-hal yang sekiranya ingin kita utarakan kepada orang lain ya dan itu tidak bisa dibicarakan kepada semuanya, sahabat baik inilah yang mampu untuk mengkondisikan kita bercerita kepadanya. Karena ketika kita memperoleh sahabat baik, maka orang tersebut tidak akan membicarakan atau membocorkan permasalahan kita. Melainkan mereka mampu untuk memberikan nasihat yang baik, kemudian memiliki simpati kepada kita, selalu ada saat kita senang ataupun susah. Dan di sini Guru Agung Buddha mengatakan bahwa pentingnya kita memiliki sahabat baik. Sahabat baik adalah segala-galanya untuk kehidupan kita. Ketika kita memiliki sahabat baik, kita dapat mendukung dalam kebaikan, dapat bersama-sama dalam kebaikan, akan mempercepat ya proses pencapaian tujuan hidup kita, yaitu apa? Memperoleh kebahagiaan yang sejati. Nah, ini Bu Bapak dan Saudara-saudara sedama, mungkin agak lama ya, mohon maaf untuk anusasananya, tetapi saya pikir ini sangat penting sekali untuk saya sampaikan apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha di dalam Anguttara Nikaya, sehingga kita yang saat ini masih memiliki kesempatan ya untuk hidup menikmati nafas yang gratis ya saat ini, maka kita perlunya untuk meningkatkan ya kemampuan untuk hidup, bertumbuh dan berkembang. Sehingga ketika kita mampu untuk bertumbuh dan berkembang, berjuang dalam kebaikan, kita akan memperoleh kebahagiaan di saat ini ataupun di saat yang akan datang, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini mampu mengkondisikan yang sakit segera memperoleh kesehatan, yang sedang berpindah alam juga dapat terlahir di alam yang berbahagia. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua tetap semangat
dalam melakukan dalam melakukan kebajikan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sila Numudana atas pesan damanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan dari Suhu. Suaranya kurang jelas, Suhu. Yang saya Romo Ramani, yang saya kasih maupun Suaranya putus-putus. Suaranya enggak keluar, Suhu. Suaranya enggak dengar. Suaranya putus-putus. Enggak keluar suaranya. Enggak dengar suaranya, Suhu enggak keluar. Suaranya enggak dengar, Suhu. Masih belum kedengaran, Suhu. Kelihatannya ada gangguan di mic-nya. Jaing, bisa di Jaing. Mungkin bisa di off kamera ya, Suhu. Ya. Biasanya kalau di off kamera mungkin agak terbantu sinyalnya. Ya. Suhu mungkin dicoba lagi. Kameranya sudah off. Sinyalnya sudah bagus sih sebenarnya. Kelihatannya belum bicara ya, Suhu. Iya. Jaing bisa dibantu, Jaing. Jaing masih ada ya? Masih. Mungkin Romo edit dulu dan mungkin ada pesan pengumuman dulu. Romo, baik. silakan Ya, baik. Romo. Ya, baik. Terima kasih Bu Feli atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya atas nama keluarga besar GES, Grup Anjang Sana Edaka Surabaya, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ananda Abimanyu. Dan semoga dengan kekuatan karma baik yang kita lakukan bersama ini, dengan kekuatan karma baik yang dilakukan oleh mendiang semasa hidup, akan mengantarkan mendiang Ananda Abimanyu dimanapun saat ini berada, di alam manapun saat ini berada, mendiang memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Dan semoga mendiang Ananda Abimanyu dalam perjalanan menuju ke alam yang baru ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Sang Tiratana hingga memperoleh jalan terang dan mencapai kebebasan agung Nibbana. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan, diberi ketabahan, dan bisa menerima kenyataan ini. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu. Ya, selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terluhur atas Silani Damanandini, Ibu Feli, Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara semuanya yang sudah berkenan hadir dan ikut partisipasi dalam pembacaan parita untuk saudara-saudara kita yang mengalami sakit. Semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan serta kekuatan parita suci yang kita bacakan bersama ini, akan mengkondisikan
saudara-saudara kita yang mengalami sakit, semoga cepat sembuh, cepat sehat, bisa pulih kembali, normal kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Ya, untuk pembacaan parita Selasa depan, tanggal 21, dipimpin oleh Yang Mulia Bante Silanando Tera. Jadi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan bagi saudara-saudaranya atau famili yang mengalami sakit bisa menghubungi HP saya atau HP Wihara atau juga HP Upacarika Ibu Hili. Ya, saya kira dari saya cukup sekian, Bu Feli. Tak kembalikan ke Ibu Feli lagi. Terima kasih Romo Edi. Ya. Mungkin Suhu bisa dicoba lagi, Suhu. Ya, yang saya dengar? Dengar. Mantap, Ya. Suhu. Nah, ini suara emasnya ini. Suara emasnya Suhu sudah terdengar. Sila Dhamma Nandini yang saya hormati, Rama Ramani, dan yang saya kasih keluarga guys maupun keluarga yang malam ini bergabung dengan kita yang keluarganya dengan kondisi badan kurang sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam ini adalah malam yang istimewa dan saya ucapkan bagi Ibu Yvonne yang tadi cucunya telah meninggal, semoga mendiang ada di alam yang bahagia. Dan malam ini setelah dapat siraman Parita Sutta maupun Gata yang dibawakan oleh Sila maupun Anusasana yang memberi motivasi untuk suatu kebaikan, sungguh yang luar biasa. Tapi yang penting, biasanya kebaikan harus disertai dengan yang benar. Banyak orang yang mengatakan kebaikan. Mungkin Sila Dhamma Nandini ini bertanya-tanya, mengapa istimewa malam ini? Karena memang malam ini juga adanya yang biasanya mungkin saya dipanggil Suhu itu nanti terkaget-kaget. Namun jangan mempunyai persepsi yang tidak-tidak. Karena Suhu itu semua, baik Bante, Sila, maupun pendeta maupun Ramani itu mempunyai Suhu. Karena Suhu itu suasana yang humanis. Kalau tidak memiliki suasana yang humanis, meskipun kita beranusasana apa, tentu tidak akan ada manfaatnya. Karena itu bakat alam, bukan sesuatu yang aneh-aneh. Memang suatu kebaikan itu harus disertai oleh kebenaran. Kalau misalnya kita berbuat baik, melihat teman kita yang tidak bisa jalan, kita kirim sepatu roda supaya bisa jalan. Tapi itu baik, namun tidak benar. Karena kalau jatuh juga susah. Kalau mungkin diberi kursi roda, itu lebih tepat. Yaitu sebagai kita membangkitkan bahwa Anjang Sana ini benar-benar bukan teori, namun kita itu sama mempraktekkan, saling belajar satu sama yang lain. Nanti berapa minggu lagi kita juga akan memperingati 7 tahun adanya grup Anjang Sana Edaka Surabaya ini. Tentu dengan semangat dan ketekatan dalam kebenaran Dhamma selalu dilindungi oleh Sang Tiratana. Semoga Sang Tiratana melindungi kita semua. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu atas pesan-pesannya.
Baik Bapak Ibu semuanya, setelah kita berbuat kebajikan melalui pembacaan parita, meditasi, dan mendengarkan pesan Dhamma dari Sila Dhamma, mari kita melimpahkan kebajikan kita kepada leluhur. Untuk itu, kami mohon kepada Sila untuk membacakan Parita Patidana. Ya, baik, saudara-saudari semuanya. Mari kita akhiri pembacaan atau kegiatan hari ini dengan bacakan Patidana. Hendak mayang Patidanang karomase punya sidani katasa ya nanya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo dirdhame ca pia dirdhawa anye maca tawerino satta tirdhanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatuwo kara sangsaranta bhawa bhave nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinna napunyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukaciwino kema padanca papontu desa sasit jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Kami mewakili segenap pengurus dan anggota GAIS menyampaikan sekali lagi terima kasih Anumodana Sila Dhammanandini yang sudah memimpin pembacaan parita malam ini. Acara hari malam ini akan kita tutup dengan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Selamat malam semuanya. Sekian
acara pembacaan parita oleh guys untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit cepat kembali pulih, sembuh. Semoga semuanya berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.